wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Ruslan, salah satu dosen tetap pada program studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Puang Remagalatung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dapat disingkat dengan PDD UKT PT. Menjadi seorang dosen wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu dari Tridharma tersebut, yaitu pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh, diantaranya keperawatan gerontik, keperawatan komunitas, keperawatan dasar, dan keperawatan medikal bedah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan gerontik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang didapatkan pada semester genap dengan bobot 4 SKS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan gerontik. Fokus mata kuliah keperawatan gerontik yaitu membahas konsep dasar keperawatan gerontik, berbagai teori keperawatan gerontik, dan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Penerapannya pada asuhan keperawatan gerontik mencakup pembahasan mengenai kebutuhan bio, psiko, sosial, dan spiritual pada lanjut usia dengan sasaran individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Pembahasan mata kuliah ini meliputi teori dan praktikum laboratorium di kampus. Adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai terdiri dari CPL Prodi dan CPMK. Yang pertama, CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Yang kedua, CPMK atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah yang terdiri dari 4 CPMK, yaitu CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori menua yang digunakan dalam keperawatan gerontik dengan tepat. CPMK kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan strategi komunikasi terapeutik sesuai dengan masalah dan kondisi perkembangan lanjut usia. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, analisa data, merumuskan diagnosa keperawatan, dan merencanakan intervensi keperawatan sesuai dengan standar diagnosa keperawatan Indonesia, standar intervensi keperawatan Indonesia, dan standar luaran keperawatan Indonesia. CPMK keempat, memahami konsep penyusunan pengabdian kepada masyarakat berbasis keperawatan gerontik serta penerapannya di masyarakat. Selanjutnya, referensi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran keperawatan gerontik diantaranya merujuk pada buku karya Sueminar dengan judul Gerontologi Nursing 5th Edition. Selain itu, saya juga menggunakan referensi buku saya sendiri dengan judul Buku Ajar Keperawatan Gerontik yang diterbitkan oleh Tohar Media, dan konsep asuhan keperawatan gerontik dengan pendekatan 3S, SDKI, SIKI, dan SLKI yang diterbitkan oleh Pustaka Madani. Selanjutnya yaitu interaction. Adapun bentuk interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar dengan pendekatan SCL atau Student Centered Learning.
SCL merupakan suatu metode pembelajaran yang saya gunakan di mana menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar. Berbagai macam metode yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah keperawatan gerontik, diantaranya konvensional atau ceramah, di mana saya menyampaikan materi dengan memberikan penjelasan-penjelasan terkait topik yang akan dibahas pada setiap pertemuannya. Yang kedua, case study atau studi kasus, di mana saya memberikan suatu kasus kepada mahasiswa untuk dianalisis dan dikaji, baik kasus lansia dengan perubahan fisiologi maupun perubahan psikososial dan spiritual, kemudian dituangkan dalam asuhan keperawatan gerontik. Yang ketiga, PJBL atau Project Based Learning, yaitu saya membagi mahasiswa dalam kelompok, kemudian menyusun bahan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat berbasis keperawatan gerontik. Yang keempat, SGD atau Small Group Discussion, di mana saya membentuk kelompok kecil dalam kelas, kemudian memberikan topik terkait isu-isu, strategi, dan kegiatan untuk promosi kesehatan serta kesejahteraan lansia, dan topik ini akan dianalisis oleh setiap kelompok. Yang kelima, life skill. Saya memberikan suatu kasus kepada mahasiswa di mana ada yang berperan sebagai seorang perawat dan ada yang berperan sebagai seorang lansia. Selama pandemi COVID-19, pembelajaran menggunakan sistem hybrid, yaitu online dan offline. Pada pembelajaran online dibantu dengan aplikasi Zoom, WhatsApp Group, dan Google Classroom. Selanjutnya yaitu assessment. Pada tahap ini yaitu bagaimana cara saya melakukan evaluasi kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya melakukan kontrak perkuliahan dengan menjelaskan bobot penilaian. Adapun bobot penilaian yang saya buat, kehadiran dengan bobot 10%, tugas mandiri dengan bobot 20%, tugas terstruktur dengan bobot 20%, UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 20%, UAS atau ujian akhir semester dengan bobot 30%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya dengan mata kuliah keperawatan gerontik secara offline dengan metode pembelajaran ceramah atau konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Ya, baik ya. Jadi seperti sebelum-sebelumnya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran atau pertemuan untuk kali ini, jadi serayanya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekiranya apa yang kita ingin lakukan pada hari ini dapat diridhoi dan diberkahi. Mungkin temannya bisa memimpin doa, silahkan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, kita lanjut ya. Jadi seperti sebelumnya juga, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu adik-adik harus mengisi presensinya ya. Tadi saya sudah share di grup WhatsApp, bahkan saya sudah share juga di Google Classroom. Jadi adik-adik sudah mengisi semua ya? Sudah. Baik, sebelum kita masuk di materi terkait Program Nasional Kesehatan Lansia, saya akan mereview adik-adik terkait pertemuan sebelumnya. Apakah adik-adik masih ingat atau sudah lupa? Jadi saya ingin mereview kalian. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya? Siapa? Silahkan. Materi pada pertemuan sebelumnya membahas tentang perubahan pada lansia, yaitu perubahan kondisi biologis, perubahan psikologis, perubahan psikososial, perubahan spiritual, dan kultural. Ya, benar apa yang telah disampaikan oleh temannya bahwa ada beberapa perubahan pada lansia, yaitu perubahan biologis, perubahan psikologis, psikososial, spiritual, bahkan sampai perubahan kultural. Jadi di sini saya masih mau mereview
ada yang masih ingat apa saja yang termasuk dalam perubahan biologis? Ada yang ingat? Angkat tangan. Silahkan. Jadi yang termasuk dalam perubahan fungsi biologis yaitu pertama perubahan penampilan fisik, yang kedua perubahan sistem sensori, yang ketiga perubahan pada otak, dan yang keempat perubahan sistem muskuloskeletal, dan yang terakhir yaitu perubahan sistem neurologis. Baik, saya rasa bahwa jawaban yang telah disampaikan oleh temannya terkait apa saja yang masuk dalam perubahan biologis itu sudah benar ya. Jadi kalian sudah paham semua ya? Ya, saya rasa bahwa kalian sudah paham terkait pertemuan minggu kemarin. Jadi sekarang kita masuk untuk pertemuan hari ini. Kita akan masuk membahas tentang Program Nasional Kesehatan Lansia. Jadi sebelum kita masuk di Program Kesehatan Lansia, perlu kita ketahui bahwa apa yang ingin kita capai di sini setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami Program Nasional Kesehatan Lansia. Gitu. Jadi nanti setelah pertemuan ini kalian harus tahu apa-apa sih yang masuk dalam Program Nasional Kesehatan Lansia. Gitu. Jadi ada yang tahu apa-apa saja yang masuk dalam Program Kesehatan Lansia? Silahkan yang kedua. Posyandu Lansia. Ya, ada yang lain? Silahkan yang di belakang. Pantiwerda. Ya, apa yang telah disampaikan oleh temannya itu merupakan bagian dari Program Nasional Kesehatan Lansia. Jadi Posyandu Lansia, Pantiwerda itu masuk dalam Program Nasional Kesehatan Lansia. Paham ya? Paham. Nah, selain itu ada juga Puskesmas Santun Lansia. Gitu. Jadi inilah 3 program yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya saya masuk ke Posyandu Lansia dulu ya. Ada yang tahu apa itu Posyandu Lansia? Silahkan yang di depan. Pos pelayanan terpadu Posyandu Lansia adalah suatu wadah pelayanan bagi lansia di kalangan masyarakat yang menitikberatkan pelayanan pada pelayanan promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan pelayanan kuratif maupun rehabilitatif. Kemudian bentuk pelaksanaan dari Posyandu Lansia ini dilaksanakan oleh masyarakat dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kemudian swasta, kemudian sektor pemerintah maupun non pemerintah, kemudian swasta ataupun organisasi sosial dan lain-lain sebagainya. Ya, baik, itulah tadi penjelasan temannya terkait Posyandu Lansia. Jadi dia sudah mewakili semua dari argumen teman-teman ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan satu persatu Program Nasional Kesehatan Lansia. Nah, yang pertama adalah Posyandu Lansia. Ini, Posyandu Lansia atau Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia adalah suatu wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama dengan lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, swasta, organisasi sosial lain dengan menitikberatkan pada pelayanan promotif dan preventif. Jadi berbicara mengenai promotif dan preventif ini, dia itu berbasis promosi dalam peningkatan derajat kesehatan. Itu untuk promotifnya. Jadi kalau untuk preventifnya itu sendiri adalah pencegahan penyakit. Jadi kalian perlu tahu bahwa kalau berbicara mengenai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif itu, dia ini berfokus pada pelayanan Posyandu Lansia. Artinya tanpa mengabaikan dengan kegiatan-kegiatan kuratif maupun rehabilitatif, ini yang dilakukan di Posyandu Lansia. Biasakan mungkin kalian pernah lihat kegiatan-kegiatan Posyandu Lansia, itu kan kegiatannya biasa di bawah rumah, gitu kan? Ataukah memang ada Posyandu Lansia yang disiapkan. Jadi inilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, gitu. Jadi selanjutnya, sedangkan menurut Komisi Nasional Lanjut Usia pada tahun 2010 menyatakan bahwa Posyandu Lansia merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang nyata dalam mewujudkan mutu kehidupan lanjut usia, mencapai masa tua bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat sesuai dengan keberadaannya. Jadi sebenarnya di sini Komisi Nasional Lanjut Usia ini menitikberatkan bahwa mau melihat
itu lansia hidup sehat, mandiri, bahkan produktif. Nah, ini menurut Komisi Nasional Lanjut Usia. Nah, sedangkan menurut Noto Atmojo pada tahun 2007 ini dia menyatakan bahwa posyandu lansia merupakan wahana pelayanan bagi kaum usia lanjut yang dilakukan dari, oleh, dan untuk kaum usia lanjut yang menitikberatkan pada pelayanan promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Seperti tadi yang dijelaskan oleh temannya bahwa dia tetap berfokus pada ini, promotif dan preventif, tetapi tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Nah, kalian kan sudah tahu bahwa promotif itu tadi promosi atau peningkatan derajat kesehatan, sedangkan preventif itu sendiri adalah pencegahan penyakit. Ya, nah kalau kuratif itu adalah pengobatan. Gitu. Nah, rehabilitatif ini adalah pemulihan kembali. Jadi selain Komisi Nasional Lanjut Usia, ada juga yang dipaparkan oleh Noto Atmojo bahwa posyandu lansia merupakan wahana pelayanan bagi kaum usia lanjut yang dilakukan dari, oleh, dan untuk kaum usia lanjut yang menitikberatkan pada pelayanan promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Jadi ini upaya kuratif adalah upaya pengobatan dan rehabilitatif adalah pemulihan kembali. Nah, selanjutnya sasaran posyandu lansia di sini ada dua. Yang pertama sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Jadi untuk sasaran langsungnya itu terdiri atas pralansia, di mana batasan pralansia itu 45 sampai 59 tahun. Paham ya? Nah, kemudian untuk usia lanjut itu sendiri batasan umurnya antara 60 sampai 69 tahun gitu. Nah, selain itu ada juga yang masuk dalam sasaran langsung, yaitu usia lanjut resiko tinggi, yaitu usia lebih dari 70 tahun. Jadi paham ya? Ada 3 yang masuk dalam sasaran langsung dari posyandu lansia. Nah, selanjutnya adalah sasaran tidak langsung. Nah, sasaran tidak langsung ini ada yang masuk dalam keluarga di mana usia lanjut itu berada. Nah, seperti contohnya misalnya saya memiliki kakek, nenek, kemudian ada orang tua saya dan tinggal dalam satu rumah, itulah yang dikatakan keluarga di mana usia lanjut itu berada. Karena di dalam rumah saya ada usia lanjut. Paham ya? Nah, selain itu ada juga masyarakat tempat lansia berada. Misalnya di dalam suatu RT, RW pasti ada lansia di dalam. Dan ada juga anak kecil, anak remaja, dewasa. Intinya kayak gitu, terkumpul dari beberapa kelompok masyarakat yang ada di dalamnya. Paham ya? Nah, selanjutnya ada organisasi sosial. Nah, organisasi sosial ini bisa misalnya ada lansia yang berkumpul kelompok atau komunitas, kemudian apakah ada kelompok pengajian gitu. Intinya itu bagian dari organisasi sosial. Bahkan misalnya kayak poskamling itu juga bagian dari organisasi sosial. Selain itu ada petugas kesehatan dan masyarakat lain. Nah, jadi kalian paham ya bahwa sasaran posyandu lansia itu tadi ada 2, sasaran langsung dan tidak langsung. Sekarang kita masuk di tujuan posyandu lansia. Nah, di tujuan posyandu lansia ini ada 2, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Nah, kita bahas yang pertama adalah tujuan umum, di mana dengan tujuan umum ini mampu meningkatkan derajat kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan usia lanjut di masyarakat untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna bagi keluarga. Jadi sebenarnya di sini kita mau melihat itu lansia bagaimana dia tetap punya peran di dalam keluarga. Jangan kita menganggap bahwa lansia itu menjadi beban dalam keluarga kita. Itu tidak boleh ya. Kita harus memberdaya gunakan mereka gitu. Itu tujuan umumnya ya. Paham? Nah, kita masuk di tujuan khusus. Yang pertama, meningkatkan kesadaran para lansia. Artinya di sini dengan adanya kegiatan posyandu lansia, biasakan ada lansia menyatakan dia tidak bisa datang ke puskesmas karena alasannya jauh dari rumahnya. Sehingga misalnya dia tidak tahu ternyata lansia ini punya penyakit. Nah, yang kedua adalah membina kesehatan dirinya sendiri. Jadi lansia di sini pada saat dia datang di posyandu lansia, biasakan ada kegiatan senam, gitu kan? Biasakan di posyandu lansia itu berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Salah satunya misalnya intervensi kegiatan senam. Nah, misalnya setelah dia diterapkan di
posyandu lansia, dia bisa kembali ke rumah melakukan gerakan itu lagi. Itu kan semacam terapi ya. Jadi paham ya tujuan posyandu lansia? Kita lanjut. Ini. Adapun manfaat dari posyandu lansia adalah memperpanjang usia harapan hidup. Nah, ini dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di posyandu, ini malah memperpanjang usia harapan hidup seorang lansia. Ya. Nah, selanjutnya mekanisme pelaksanaan kegiatan posyandu lansia. Nah, yang saya ingin jelaskan di sini ada 5 sistem meja yang digunakan di posyandu. Yang pertama adalah pendaftaran, di mana lansia ini datang berkunjung ke posyandu dan mendaftarkan diri, baik itu dirinya sendiri yang datang atau bisa ditemani dengan pendamping atau keluarga atau kerabatnya. Kemudian lansia yang sudah terregister bisa langsung menuju ke meja 2 gitu. Jadi sistem di mekanisme posyandu lansia seperti ini. Nah, jadi untuk mekanisme meja kedua, apa yang dilakukan di situ adalah pelayanan kesehatan oleh kader. Kader itu biasa adalah orang yang terlatih yang berada di bawah binaan posyandu itu. Misalnya ada kader posyandu A misalnya, pada saat turun tenaga kesehatan ke sana, kader juga berperan di dalamnya gitu. Paham ya? Nah, apa kegiatan di meja kedua ini adalah kader melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah pada lansia gitu. Kemudian untuk di meja ketiga adalah pencatatan atau pengisian KMS, kartu menuju sehat gitu ya. Jadi kader melakukan pencatatan di KMS lansia meliputi IMT atau indeks massa tubuh, kemudian tekanan darah, berat badan, dan tinggi badan lansia gitu. Itu yang dilakukan di meja ketiga. Nah, sekarang untuk meja keempat, apa yang dilakukan adalah penyuluhan kesehatan. Nah, penyuluhan kesehatan di sini biasa dilakukan oleh petugas dari tenaga kesehatan yang di puskesmas. Bahkan kadang juga ada dari dinas kesehatan yang ingin bergabung pada saat kegiatan posyandu lansia, biasa juga gabung datang situ untuk memberikan penyuluhan kepada lansianya. Nah, kemudian di meja kelima, apa yang kita lakukan di situ adalah pelayanan medis. Nah, di sini pelayanan medis inilah yang dilakukan biasa kan kalau posyandu lansia ada dokter ikut gitu kan. Di sini di meja kelima biasanya dilakukan pemeriksaan dan pengobatan ringan untuk preventif, kemudian bisa juga dilakukan kuratif begitu. Oke? Ya, itu tadi mekanisme pelaksanaan kegiatan posyandu lansia. Ada 5 meja ya, sistem 5 meja. Kemudian kita lanjut, ini puskesmas santun lansia. Nah, perlu kita ketahui bahwa puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pralansia dan lansia yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang lebih menekankan unsur proaktif. Jadi kalau posyandu lansia tadi itu masih bersifat kecil, kalau ini sudah meluas gitu ya, paham ya? Kemudian apa yang menjadi ciri-ciri puskesmas santun lansia? Inilah yang merupakan ciri-ciri dari puskesmas santun lansia. Yang pertama, memberikan pelayanan yang baik, berkualitas, dan sopan. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada lansia. Kemudian memberikan keringanan atau bebas biaya pelayanan kesehatan bagi lansia keluarga miskin begitu. Nah, ini yang terakhir adalah Panti Werda. Tadi sudah disebutkan oleh temannya, merupakan bagian dari program nasional kesehatan lansia adalah Panti Werda. Nah, Panti Werda atau Panti Sosial Tresna Werda merupakan atau panti jompo dapat diartikan sebagai sebuah rumah atau tempat tinggal bagi orang yang sudah tua. Nah, biasa kalau berbicara masalah Panti Werda ini kalau kita mau lihat salah satu contoh yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan itu ada di Goa, kemudian kadang juga ada di Parepare juga, biasa tempat lansia dikumpulkan gitu. Jadi kalau misalnya kebetulan ini kita belajar keperawatan gerontik, jadi nanti misalnya kalau kita praktek kita langsung bagaimana pemberian asuhan keperawatan kepada lansia kayak gitu. Jadi semua yang ada situ adalah para lansia gitu. Paham ya? Kita lanjut. Kemudian tujuan dari Panti Werda memenuhi kebutuhan dasar para lansia. Ini artinya misalnya yang tadinya lansia berada di rumahnya dibiarkan begitu saja oleh anaknya, kemudian misalnya dia sudah ada di Panti Werda, akan terpenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Kemudian memenuhi kebutuhan rohani pada lansia.
Jadi baik kebutuhan dasarnya, kebutuhan rohaninya akan terpenuhi. Kemudian berikutnya adalah memenuhi kebutuhan keperawatan dan kesehatan lansia. Nah, lansia yang berada di panti jompo itu ya memang tetap, misalnya ada yang sakit, misalnya hipertensi, perlu penanganan, ya tetap akan dirawat. Gitu ya? Paham ya? Oke, kalau paham terkait pertemuan kita hari ini mungkin cukup. Namun sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi mekanisme meja 5 di posyandu lansia, kan tadi harus ada meja 5, sedangkan yang umum atau biasanya saya lihat itu adalah 3 meja. Nah, bagaimana mekanisme 5 meja ini, Mas? Terima kasih. Ya, baik, itu tadi pertanyaan temannya. Saya langsung jawab ya. Jadi sebenarnya mekanisme pelaksanaan kegiatan posyandu lansia itu kalau kita melihat di lapangan kadang kita temukan sistem 3 meja, padahal yang saya jelaskan barusan sistem 5 meja. Padahal pada kenyataannya itu seharusnya yang diterapkan adalah sistem 5 meja. Karena supaya memang terarah kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di setiap mejanya. Namun kegiatan sistem 3 meja itu dia tidak menghilangkan kegiatan 5 meja ini. Biasanya dia menggabungkan. Misalnya kegiatan meja 2 itu dia gabungkan di meja 3. Misalnya pengukuran tinggi badan, berat badan, langsung dilakukan pencatatan. Padahal kita ketahui bahwa pencatatan itu masuk dalam meja 3. Mungkin adik-adik melihat bahwa kenapa sih bisa 3 meja gitu, padahal kan yang barusan saya jelaskan adalah 5 meja. Mungkin memang biasa itu dia gabung antara meja kedua dengan meja ketiga, karena untuk memudahkan, biasa juga karena kekurangan tenaga pada saat turun di posyandu lansia. Paham ya? Paham. Masih ada yang ingin bertanya? Masih ada? Tidak ada ya? Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.